Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Semoga kalian sehat ya. Tetap semangat dalam belajar maupun ibadah. Baik, ketemu lagi sama Bu Lilis. Bu Lilis di sini akan menjelaskan tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Apa saja yang ada di dalamnya? Yuk kita lihat. Nah, ini dia. Struktur teks deskripsi mencakup identifikasi gambar umum, berisi nama objek, lokasi, sejarah lahirnya, dan pernyataan umum tentang objek. Yang kedua, teks deskripsi bagian, berisi perincian bagian objek sesuai dengan sudut pandang penulis. Yang ketiga, ada simpulan atau kesan, berisi kesimpulan dan kesan yang didapat setelah membaca teks deskripsi. 1. Menelaah penggunaan bahasa. Di dalam teks deskripsi, terdapat kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Minggu lalu kita sudah sama-sama belajar ya tentang panca indera yang kita punya ya, yaitu ada 5. Yang pertama mata, hidung, telinga, kemudian kulit, kemudian telinga, dan kemudian pengecapan. Nah, ini dia panca indera yang ada di teks deskripsi. Ya, di sini ada teks deskripsi tentang bukit berbunga, desa Batu Ampar. Ya, di sini bisa kalian baca. Oke, kalau sudah, oke. Kalau sudah baca, kita lihat. Nah, di dalam kutipan tersebut, cerapan panca indera yang digunakan sebagai apa? Ya, kita lihat ya. Nomor 1, sesuai namanya, bukit berbunga adalah sebuah bukit yang ditumbuhi bunga-bunga indah. Cerapan panca inderanya adalah seolah melihat. Kemudian yang nomor 2, keindahan semakin nyata saat semua bunga mekar bersemi menyelimuti seluruh bukit. Panca inderanya adalah seolah kita bisa melihat ya. Kemudian sepanjang mata memandang hanya ada hamparan bunga berwarna-warni. Nah, seolah kita juga bisa melihat. Harum wangi bunga yang terbawa angin sudah terasa jauh sebelum memasuki kawasan bukit indah itu. Seolah kita mencium bau harum bunga-bunga itu. Ya. Kemudian ini yang kedua, ada penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Kalimat 1, ibuku orang yang sangat baik. Ya, kalimat untuk menjelaskannya adalah dia berusaha menolong semua orang, dia ramah tutur katanya kepada siapa saja. Yang kedua, koral di laut Karimun Jawa beraneka bentuk dan warna sehingga membentuk pemandangan yang begitu indah. Nah, rangkaian rinciannya adalah rangkaian koral di laut Karimun Jawa di berbagai bentuk dan beraneka warna. Ada koral yang berbentuk bunga berwarna krem, merah muda, di tengahnya ada bintik-bintik menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral itu, di sisi lain ada koral yang berbentuk tumbuhan kaktus yang bergigi, yang bergerigi, bercorak biru dan hijau. Keindahan koral lebih lengkap. Nah, ini dia. Yang ketiga ada kata sifat. Kata sifat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Nah, ini dia. Ada ciri-ciri kata sifat yang bisa kalian baca ya. Ada imbuhan ter, kemudian didahului dengan kata lebih, sangat, dan cukup, kemudian diperluas dengan proses pembentukan se, kemudian reduplikasinya apa, contohnya seperti sedalam-dalamnya. Ini ada proses pembentukan kata sifat terbentuk dari kata dasar ya, kata dasar kuat, lemah, rajin, malas dan lain sebagainya. Kemudian terbentuk dari kata kejadian, termanis, terindah ya, dan lain-lain. Kemudian terbentuk dari kata ulang, gelap gulita, pontang panting dan lain sebagainya. Terbentuk dari kata serapan, legal, kreatif, inovatif dan lain sebagainya. Kemudian terbentuk dari kelompok kata, misalnya lapang dada, kerja keras, baik hati, dan lain sebagainya. Nah, ini kata sifat menjadi kata benda, ya. Kata sifat bisa menjadi kata benda, contohnya halus menjadi kata benda, kehalusan, ya. Adil, keadilan, cantik, kecantikan, pandai, kepandaian, baik, ya, baik, kebaikan. Itu baik adalah kebaikan ya, bukan kepandaian. Nah, selanjutnya ada kata benda atau nomina, adalah kata-kata yang merujuk pada
bentuk suatu benda yang bersifat abstrak atau konkret. Kata benda dasar, contohnya buku, meja, kursi, radio, rumah, dan lain-lain. Dan kata benda turunan, yaitu ada verba plus an, contohnya makanan, minuman, dan lain-lain. Ada imbuhan pe plus verba, contoh pelukis, pedagang, penjual, dan lain sebagainya. Kemudian pe adjektiva, contohnya adjektiva itu sifatnya, contohnya pemarah, pembohong, dan lain sebagainya. Per plus nomina plus an, contohnya perdagangan. Nomina itu adalah kata benda ya, jadi perdagangan, pertunjukan, dan lain sebagainya. Oke, ini dia ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan objeknya dikenai pekerjaan. Ini dibagi dua, kalimat aktif transitif yang predikatnya membutuhkan objek, dan kalimat aktif intransitif, predikatnya tidak membutuhkan objek. Contoh untuk kalimat aktif transitif adalah tongkonan memiliki ciri khas tersendiri. Ya, jadi tongkonan subjek memiliki predikat, ciri khas objek tersendiri, keterangan. Nah, di bawah juga gitu. Menara ini memiliki jam besar di 4 sisinya. Menara subjek memiliki predikat, jam besar objek, di 4 sisinya keterangan. Sedangkan intransitif, kalimat ini tidak memerlukan objek. Contohnya, Istana Maimun berdiri megah. Istana Maimun subjek, berdiri predikat, megah keterangan. Kemudian bentuk arsitekturnya memesona. Bentuk arsitekturnya subjek, memesona predikat. Nah, selanjutnya ada kata kerja. Ya, kata kerja transitif ya, yaitu kata kerja yang memerlukan objek dalam suatu kalimat ya. Tadi sudah ya. Kata kerja ini dibentuk dengan imbuhan me, contohnya membawa, memengaruhi, menangkap, melihat, mengatakan, menyerang, memiliki, menjajah, dan lain-lain. Kemudian kata kerja intransitif, kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek. Ya, contohnya biasanya diberikan imbuhan me dan ber. Contohnya berdiri, berbicara, menangis, membengkak, berfungsi, berbentuk, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Yang ketujuh ada penggunaan sinonim. Sinonim adalah suatu kata dengan bentuk berbeda namun memiliki makna yang sama, atau yang biasa kita kenal persamaan kata. Nah, ini ada kata-kata sinonim: indah, kagum, kegiatan, jelek, baik, hemat, cerdas, kredit, berbohong. Nah, sinonimnya adalah indah itu elok, permai, molek, ya, molek, dan lain sebagainya. Kagum sinonimnya sama, terpukau. Kegiatan sinonimnya acara. Jelek sinonimnya buruk, ya. Baik sinonimnya santun. Hemat sinonimnya cermat. Cerdas sinonimnya pandai. Kredit sinonimnya mencicil. Bohong sinonimnya dusta. Jadi persamaan kata. Nah, sedangkan homonim adalah bentuk hubungan dua kata yang memiliki tulisan atau lafal yang sama tapi maknanya berbeda. Ini ada kata bulan, yaitu kita bisa menamainya dengan nama-nama di kalender ya, ada bulan Januari sampai Desember. Tapi ketika sudah berbicara tentang homonim, bulan tersebut adalah salah satu nama satelit ya. Ada bulan, ada matahari, ya, ada planet bumi, dan lain sebagainya. Ada rapat. Rapat di sini bermakna pertemuan, tapi rapat di makna homonim yaitu rapat tidak renggang, rapat ya. Nah, seperti itu. Bisa itu bermakna dapat, tapi di homonim bisa itu adalah bisa ular. Nah, manis ya, manis itu bisa bermakna karakter ya. Kemudian di homonim bisa manis itu adalah rasa, ada rasa manis, ada pedas ya, asin, asam, dan lain sebagainya. Kemudian tinggi, tinggi itu puncak ya, tinggi itu puncak kejayaan dan lain sebagainya. Nah, kalau homonim adalah bisa bermakna ukuran ya, bahkan binatang juga ada ya yang bernama tinggi. Nah, itu dia. Nah, ini kata depan di. Kata depan di itu akan dipisah jika apa? Menunjukkan kata tempat dan waktu. Sedangkan kata depan di ditulis serangkai
dipakai ya dengan bentuk dasarnya. Contohnya dirangkai, diambil, dijual ya. Kemudian di sini ada dicat, dibawa, dibeli, dipotong dan lain sebagainya. Tapi kalau yang dipisah, kata di ini adalah menunjukkan kata tempat, misalnya di Karimun Jawa, di rumah, di sekolah, di atas, di bawah ya, dan lain sebagainya. Nah, ini dia penggunaan kapital, tanda koma, dan tanda titik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang, termasuk julukan, nama tempat, dan lain-lain. Contohnya, sang penakluk Konstantinopel. Nah, itu dia kapital huruf S untuk sang, dan kapital huruf P untuk penakluk, dan kapital huruf K untuk Konstantinopel. Itu karena menunjukkan julukan ya, julukan. Jadi dia menggunakan huruf kapital di awal kata. Kemudian nama orang, misalnya Muhammad Al-Fatih, kemudian Abu Bakar dan lain sebagainya. Selat Lombok, nah ini adalah nama tempat ya, Teluk Benggala, Jalan Gajah Mada. Jadi huruf kapital dipakai untuk nama julukan, nama tempat, atau nama orang. Nah, sedangkan tanda koma dipakai antara unsur-unsur dalam suatu perincian pembilangan. Contohnya, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, jadi seperti itu ya penulisan koma di setiap kalimat yang menunjukkan perincian tempat ataupun bilangan. Nah, tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, jadi ya, ada dengan demikian, oleh karena itu, dan lain-lain. Sedangkan tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat. Jadi setelah kita menulis kalimat, jangan lupa membubuhkan tanda titiknya. Nah, ini dia penggunaan kata umum dan kata khusus ya. Nah, ini dia. Kata umum, contohnya ini ya, bisa kita lihat ada indah, melihat, hewan peliharaan, memegang, memukul, menyedihkan, dan sebagainya. Ini kata khususnya. Misalnya, kita contohnya ini ya, hewan peliharaan. Kata khususnya apa? Kucing, anjing, kelinci, marmut, ya, ikan, burung. Nah, itu jadi lebih khusus lagi disebutkan. Nah, misalnya makan, ya, makan kata khususnya memasak dan sebagainya. Nah, ini dia kalimat majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan pesan secara imajinatif dan kias. Contohnya ini ada majas asosiasi berupa perbandingan yang biasanya memiliki kata bak ya, ibarat, kemudian sepintas ya, dan lain sebagainya. Jadi kita membandingkan, sepintas ayahku seperti orang India. Jadi kita membandingkan ayah kita seperti orang India ya. Bak Pinang dibelah dua, nah, seperti Pinang dibelah dua dan sebagainya. Personifikasi ya, majas personifikasi adalah majas yang menghidupkan benda ya, menghidupkan benda seolah-olah benda mati seolah-olah hidup ya. Contohnya angin laut mengelus wajah, nah, batu karang yang besar seolah-olah siap menjaga gempuran ombak dan lain sebagainya. Majas metafora ya, yang menggunakan misalnya contohnya ada Raja Siang. Raja Siang itu diibaratkan siapa? Matahari ya. Kemudian anak-anak kita merupakan tunas bangsa. Nah, tunas bangsa yang harus dijaga dan dibina dengan baik. Jadi ada tunas bangsa ya. Tunas bangsa itu adalah penerus ya, penerus yang harus yang nantinya akan berkembang dan menjadi satu hal yang bermanfaat. Kemudian alegori. Nah, ini dia alegori, contohnya adalah profesi sebagai guru mengokohkan prinsipnya untuk selalu mengajarkan kebaikan kepada sesama. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, ini penggunaan kata dasar dengan kata dasar KPTS. Jadi ketika kita menemukan contohnya ini memprakasai. Nah, itu dari kata prakasai ya. Tapi ketika ketika sudah menemukan huruf P prakasai, itu menjadi tidak luluh tetap ya, memprakasai, karena di situ ada kata dasar PR di situ, prakasa, jadi memprakasai. Nah, kemudian Pantai Karimun sungguh memesona. Nah, itu kan
mempesona ya, tapi di sini sudah melebur menjadi memesona. Jadi P itu melebur menjadi M. Nah, seperti itu. Sejahtera. Nah, itu dari awalan sejahtera, kemudian sejahtera. Tapi dia melebur menjadi menyejahtera ya. Jadi NY, menyejahterakan. Nah, kemudian pukau, memukau, P-nya melebur menjadi M. Kemudian kukus, mengukus. Nah, kontrak, mengontrak. Nah, tidak, bukan mengkontrak tapi mengontrak karena dia sudah melebur. Huruf K-nya menjadi seperti itu. Kemudian tulis, jadi menulis ya. T melebur menjadi M, menulis. Sapu menjadi menyapu. Samar menjadi menyamar. Nah, ini dia. Menyajikan lisan dan menulis teks deskripsi. Ya, carilah video atau gambar wisata di sebuah daerah. Tayangkan dan jadilah reporter untuk mendeskripsikan keindahan wisata tersebut. Ya, jadi ketika kita ingin menyajikan deskripsi secara lisan dari video, pertama kita cari video atau gambar wisata yang ingin kita deskripsikan. Kemudian kalian berlatih menjadi seorang pemandu wisata atau reporter yang menyiarkan tentang keindahan wisata tersebut. Kemudian yang kedua itu dengan menulis teks ya, deskripsi yang dibuat berisi tentang lokasi, ukuran, tipe kota, dan desa yang dipilih atau desa yang dipilih. Sebutkan hal-hal yang menjadi ciri khasnya apa. Kemudian uraikan juga perasaanmu terhadap tempat tersebut. Jadi bisa secara lisan maupun secara tulis ya. Oke. Nah, ini dia langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Yang pertama, mencermati deskripsi suatu objek, memulai menulis pokok-pokok isi teks, yaitu identifikasi objek dan deskripsinya. Kemudian, memberikan kesan terhadap deskripsi objek tersebut dengan menggunakan jenis teks deskripsi sugestif. Nah, ini dia. Ya, kalian amati gambar-gambar berikut ini. Buatlah kalimat dengan menggunakan kata-kata yang tersedia. Di sini ada gambar batik ya, motif kawung. Misalnya ini adalah batik kawung yang berasal dari Jawa Tengah. Ya, batik ini memiliki pola yang berbentuk bulatan dan lain sebagainya. Seperti itu ya, contohnya ini juga ada tari saman ya, ada gambar tari saman ya. Di sini sudah ada nih data-datanya, saman, Aceh, tarian, ratu ya, dan lain sebagainya. Nah, ini ada Ka'bah, gambar Ka'bah. Kemudian di sini ada data-data tentang Ka'bah. Di sini ada gambar kucing dan di sini ada gambar Abu Bakar As-Siddiq ya. Yang sini Bu Lilis berikan tulisannya saja, tulisan Arabnya saja. Tapi di sini sudah ada data-datanya yang bisa kalian buat kalimatnya. Oke, dari Bu Lilis itu saja. Terima kasih karena kalian sudah menyimak. Semoga kalian terus belajar walaupun masih di rumah, tapi kalian juga bisa terus berkreasi dan membaca literasi yang lebih banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.